Diberikan tugas pada terima kasih kepada Abi Haji Masuri Firmansyah dan Umi Haji Elis Ratnasari yang telah mempercayakan kepada saya untuk sharing pada malam hari ini dengan tema membangun tim juara. Nah, mohon izin kepada founder kita dan co-founder dan seluruh leader hebat di Smart Synergy World. Mohon izinnya ya. Baik. Nah, jujur, menurut saya bisnis PT Base adalah bisnis bercerita. Nah, karena saya pada malam hari ini akan sharing, bercerita bagaimana pengalaman saya dalam membangun tim. Yang pertama yang saya lakukan di sini melakukan selayaknya seperti saya bekerja rutin dan melakukannya dengan rasa tanggung jawab Bapak Ibu semuanya. Umpama kita melakukan kerja biasa jam 8. Nah, jam 8 lah saya akan melakukan setiap hari melakukan usaha di PT BES. Nah, kemudian yang kedua membuat jadwal kegiatan. Jangan ragu-ragu kita untuk membuat jadwal kegiatan kita secara berkala ya. Apalagi kegiatan harian kita harus segera dibuat dari pagi hari. Nah, yang ketiga mendisiplinkan diri kita secara sadar untuk hadir seminar sebagai uswatun hasanah. Kita sebagai leader harus menjadi contoh buat tim kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya menjadi skala prioritas bisa dimulai dari membuat pola kerja 30 hari. Contohnya, kita punya mitra baru Bapak Ibu. Nah, mitra baru harus diberi pemahaman bagaimana kekuatan perusahaan yang sangat luar biasa. Kemudian mitra baru kita mau mengkonsumsi produk yang ada di PT BES. Kemudian paham materi dasar atau quick plan. Dan kemudian tahu langkah dasar bagaimana cara memulai di bisnis kita. Itu penting sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya leader melakukan home meeting khusus untuk SC20 atau kita sebut dengan tim khusus. Nah, di sini saya mempunyai tim-tim khusus yang bagaimana secara cepat mereka ingin dibantu untuk segera raih reward-rewardnya di PT BES. Ini kita adakan rutin home meeting setiap 1 bulan sekali. Dan kemudian langkah selanjutnya yaitu mendekatkan tim kita ke founder dan co-founder. Artinya edifikasi tentang seminar bisnis syariah dan kemudian membawa sebanyak-banyaknya tim kita untuk selalu hadir ke seminar. Cara pendekatannya yaitu di sini dengan pendekatan mengadakan home sharing Bapak Ibu. Nah, kemudian langkah selanjutnya mengupayakan membawa tim untuk SC20 sebanyak-banyaknya. Dan kemudian memberikan edukasi bahwa SC20 adalah di sini pintu gerbang menuju reward-reward yang akan kita capai selanjutnya. Gitu. Dan kemudian SC20 di sini bisa dengan cara ambil paket keluarga, kemudian bisa dengan ambil paket eksekutif, ataupun mengambil paket priority. Gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian yang saya lakukan di sini selalu menciptakan home sharing. Jangan sampai kita menunggu gitu Bapak Ibu. Artinya ditentukan pada pagi hari kita mau home sharing di mana. Itu kita jangan menunggu ada yang akan diprospek gitu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa titik yang selalu kita kerjakan rutin home sharing bahkan tiap hari di luar jadwal seminar GWS dan seminar Tebet ataupun seminar Tangerang. Seperti Selasa kita rutin di Tebet, Sabtu di hari Selasa di GWS, Sabtu di Tebet, kemudian hari Minggu di Tangerang. Nah, di luar jam itu kita akan mengadakan home sharing itu tiap hari Bapak Ibu. Ada beberapa titik yang selalu kita laksanakan rutin. Nah, itu udah harus disusun di pagi hari gitu. Ditanyakan umpama home sharing kayak tadi siang itu di tim Jatisari. Nah, tim Jatisari adanya di mana? Di Pak Ustadz Amit contohnya. Nah, kita akan hubungi dulu Pak Ustadz Amitnya, siap nggak tempatnya untuk dijadikan home sharing. Walaupun memang belum ada calon mitra yang akan dihadirkan gitu. Tapi dengan adanya kita sudah membuat jadwal, sudah menentukan jadwal, dengan begitu kita akan mengupayakan akan ada giroh mengadakan bagaimana caranya biar ada calon mitra yang hadir.
Begitu Bapak Ibu. Jadi menciptakan home sharing itu jangan selalu menunggu, oh udah ada camit baru home sharing. Tidak Bapak Ibu. Walaupun toh kita ngadain home sharing, umpama tidak ada camit yang hadir, minimal kita bisa belajar quick plan, kita bisa melakukan kerjanya secara online gitu. Artinya banyak sekali mitra yang belum tahu cara kerja online seperti apa, via Facebook, via TikTok, kemudian dengan cara canvassing online gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, untuk membangun kedekatan dengan tim seperti tadi, kita mengadakan home sharing. Itu begitu. Kita bisa sharing, terus ke depannya mau seperti apa, bisa dibahas di dalam home sharing. Nah, kami mendekatkan mitra juga kepada founder dan co-founder kita. Nah, saat kita mau di-respect oleh tim, maka kita juga harus respect terhadap founder SSW dan co-founder SSW, sahabatku. Gitu ya. Setiap harus respect juga kepada pimpinan kita. Nah, saya mengadakan pembinaan rutin dengan mengundang founder langsung dan co-founder. Gitu. Satu hal lagi penting banget yaitu samina wa ta'na. Gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah founder kita dan co-founder kita memberi kepercayaan untuk menjadikan saya sebagai PIC di Jakarta 2 atau SBS Tebet, alhamdulillah. Nah, dalam membentuk kepanitiaan di Tebet, teman-teman ya, saya selalu berkomunikasi yang intens dengan para mitra ataupun para leader yang akan bertugas di kepanitiaan Tebet gitu. Jadi begitu dekatnya hubungan kita dengan para mitra, kemudian dengan para leader di SSW, semuanya kami dekat seperti saudara gitu teman-teman. Nah, kemudian berikutnya saya sangat bahagia dan terharu dengan terpilihnya PIC 29 yaitu Bu Mandasari dan Bapak Khairul Hadi SE. Luar biasa kalau dibilang sedih, kehilangan gitu ya, karena biasa kita bersama kemudian terpisah. Tapi bukan berarti kita terpisah seterusnya ya sahabatku ya. Jadi bagaimana walaupun kita sudah beda PIC gitu, tapi saya merasa bangga bisa melahirkan seseorang yang sangat luar biasa, bagaimana bisa mandiri membina timnya, kemudian luar biasa dengan closing yang akhir-akhir ini luar biasa dengan closingan yang nilainya juga tinggi. Begitu Bapak Ibu. Jadi merasa bahagia sekali bisa melahirkan PIC. Dan insya Allah next akan lahir lagi lebih banyak PIC berikutnya dari SSW 32. Doain ya Bapak Ibu semuanya ya. Sistemnya luar biasa. Nah, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan bagaimana sih kiat-kiatnya jadi tim juara? Nah, walau secara PIC tadi kita sudah terpisah dengan Bu Mandasari, namun bukan berarti kita kehilangan secara jumlah ya Bapak Ibu. Alhamdulillah saya selalu berjuang bagaimana caranya menghadirkan di setiap seminar itu dengan jumlah kehadiran yang tinggi, itu Bapak Ibu. Walaupun sudah berkurang jumlahnya itu kan menurut hitungan kita. Tapi karena berjuangnya di awal, menghadirkan tim yang baru, leader yang baru, kemudian mencetak lagi mitra-mitra yang baru, itu tiap hari. Insya Allah akan tergantikan lagi dengan mitra baru, leader yang baru, insya Allah leader-leader yang tangguh yang akan kita persiapkan untuk PIC berikutnya, gitu Bapak Ibu. Gitu. Walaupun secara PIC sudah terpisah, tapi kami masih berkomunikasi, masih selalu silaturahmi, gitu. Nah, jujur teman-teman, untuk mempersiapkan semua itu memang tidak ada henti, gitu, tidak ada libur, gitu teman-teman. Tiap hari harus melakukan aktivitasnya, baik itu prospek, yang terutama adalah membantu. Karena setelah jadi leader ya, kita tidak lagi sendiri teman-teman, tidak lagi bekerja untuk kepentingan kita sendiri, tapi bagaimana membentuk titik di beberapa titik itu bagaimana di sana bisa melahirkan lagi, kemudian di titik sana dengan home sharing bisa melahirkan leader-leader yang baru gitu teman-teman. Dan untuk menjadi tangguh kita akan bukan secara kebetulan gitu teman-teman. Nah bedanya kalau menjadi leader yang secara kebetulan itu kan secara kebetulan ya. Tapi bedanya kalau
kebetulannya cuma sekali. Tapi kalau kita menjadi leader yang kebenaran, itu jadi kebetulan kita menjadi leader yang tangguh. Tapi memang benar, di sini sudah teruji di Smart Synergy Watch sendiri. Nah, perlu adanya kita mencetak G1 yang banyak, teman-teman. Gitu. Jadi kita akan membuat tim yang selalu nanti akan disusun rencana-rencana berikutnya pada saat kita home sharing, home meeting, apalagi bimbingan di tim SSW sendiri di sini sangat luar biasa. Akan dipandu oleh selalu didampingi oleh founder kita dan co-founder. Nah, kemudian insya Allah kedepannya menjadi seorang PIC yang bisa mandiri, gitu. Dan mempersiapkan tim sebanyak-banyaknya hadir di setiap SBS dan GSS. Nah, dengan cara apa, teman-teman? Saya mendata sedini mungkin mitra yang fix berangkat atau mitra yang fix hadir, gitu. Selalu didata begitu gong dibunyiin gitu oleh Abi ya, dung gitu kan, gongnya dibunyiin tuh, dung nih besok ada GSS, langsung hari itu juga begitu gong berbunyi langsung tim yang siap berangkat ke GSS. Nah, nomor satu pasti Bulia gitu sebagai uswatun hasanah. Jadi saya mencontohkan, saya ada di barisan nomor satu, ada di garda terdepan untuk teman-teman, untuk tim saya gitu. Jadi saya selalu mendata lebih awal dan saya ada di nomor satu, pasti saya berangkat gitu, teman-teman. Jadi mendata sedini mungkin mitra kita yang fit berangkat, yang serius mau sukses gitu. Dan saya wajibkan hadir di GSS. Nah, alhamdulillah di tim SSW 32 sampai hari ini yang fit berangkat sudah terdata 27 orang atau mitra. Jadi saya punya target, insya Allah masih ada waktu untuk berjuang, bisa menghadirkan sekitar 50 peserta. Gitu teman-teman ya. Ini masih berjuang. Sampai hari ini udah terdata 27 yang memang fix berangkat. Gitu. Dan tentunya itu udah melalui proses bertemu, kemudian kita tanya baik-baik, keseriusannya sejauh mana, baru kita akan tulis. Kalau masih ragu, tidak akan kita tulis. Gitu. Nah, jangan lupa selalu mengikuti, selalu mengikutkan, melibatkan tim kita di acara yang dibuat oleh Smart Synergy World. Ada HTSNet, kemudian ada NBT, kemudian ada marketing digital, dan program-program yang lain masih banyak. Selalu kita mengikutkan tim kita memasukkannya ke dalam sistem, gitu teman-teman. Nah, segala sesuatu yang kami lakukan adalah ikhtiar maksimal, teman-teman. Dan segala sesuatu kembali lagi sesuai kehendak Allah juga, teman-teman. Yang penting kita udah melakukan ikhtiarnya dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa tanggung jawab. Gitu, teman-teman. Nah, berserah diri kepada Allah, jangan bersandar kepada manusia, teman-teman. Jadi insya Allah nanti kita benar-benar hasilnya murni, memang sudah pantas dan sudah layak kita berada di posisi ini, gitu, karena perusahaannya sangat luar biasa, gitu teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah membuat jadwal rencana kerja saya 1 pekan ke depan, yang disebutnya adalah weekly plan, gitu teman-teman. Biasanya saya akan kontrol di hari Selasa di GWS pas seminar. Biasanya mitra saya akan menyerahkan kegiatan mereka selama 1 minggu, kemudian saya kasih tanda tangan, gitu. Karena di awal bergabung begitu juga yang diajarkan oleh beliau ya, Abi Haji Masuri Firmansyah dan co-founder Umi Haja Ilis Ratnasari mengajarkan seperti itu. Sehingga sudah tersusun antara hari Senin saya ngapain, dari jam 8, jam sekian ngapain, sudah ada semua datanya di situ. Nah, di endingnya ada notes, saya prospek berapa orang, closing berapa orang, kemudian melakukan kerjanya berapa orang gitu ya, baik untuk market survei maupun untuk hal yang lain. Itu semuanya ada di laporan pekanan atau disebutnya weekly plan. Itu teman-teman. Nah, karena saya sadar sebagai leader, jadi saya punya tugas teman-teman. Yang pertama adalah membangun tim. Karena beliau sudah kita lahirkan, kita ajak bergabung ke dalam PT BES ini, sehingga di pundak kanan dan kiri kita sudah ada tanggung jawab, teman-teman.
gitu. Ibarat kita menanam pohon, kalau didiemin kan jadi mati pohonnya ya, agak disiram. Nah, setelah kita lahirkan, setelah kita tanam, nih pohon mau diapain? Itu tadi, kita rawat baik-baik, kita bangun pelan-pelan tim kita sehingga nanti akan menjadi tim yang besar. Kemudian yang kedua, selalu memberi motivasi yang positif pada tim kita. Yang ketiga, selalu melakukan kontrol atau membuat goal bersama tim yang akan kita lakukan tiap sebulan sekali. Ini goalnya apa sih? Goalnya apa? Semua akan kita lakukan serentak bareng-bareng. Nah, kemudian siap melakukan apapun yang harus kita lakukan, teman-teman. Presentasi harus siap, prospek harus siap, dan itu tiap hari gitu. Jadi sekarang ada tugas juga kita membantu tim, tidak hanya untuk diri kita, tapi kita bekerja untuk kemajuan tim kita. Gitu. Nah, siap berkorban apapun sebagai leader. Gitu. Nah, teman-teman semuanya, saya bukan orang hebat, tapi semua ini karena sudah terlatih, sudah dibimbing oleh founder dan co-founder kita yang luar biasa, selalu dilatih di seminar, dilatih ya untuk menjadi testimoni, kemudian dipilih sebagai MC, kemudian dipilih lagi sebagai MP karena memang sudah Allah pantaskan gitu teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu untuk selalu belajar, selalu menambah ilmu yang positif. Nah, yang terpenting kesimpulannya adalah kita selalu punya mindset yang luar biasa, teman-teman, mulai hari ini. Berapa tingkat kehadiran pasukan kita atau mitra dan leader kita yang hadir di seminar? Itu saya akan sedih banget atau bisa nangis kalau kehadirannya itu sedikit sekali gitu ya. Gitu teman-teman. Yang berapa tingkat kehadiran, berapa orang di SDS, berapa yang di GSS, kemudian tingkat mood atau tingkat keinginan untuk hadir di home sharing, kemudian tingkat keinginan untuk hadir di home meeting. Biasanya begitu gong berbunyi, itu langsung akan didata gitu teman-teman. Begitu diumumin home meeting umpama tanggal 7 akan dihadiri oleh founder kita dan co-founder, itu langsung ditulis datanya yang siap hadir. Nah, di situ masing-masing udah mengisi 1, 2, 3, umpama 20 orang yang siap hadir. Gitu teman-teman. Bismillah ya teman-teman, dasarnya ini dulu. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, saya bukanlah siapa-siapa, tanpa bimbingan founder kita dan co-founder kita yang sangat luar biasa, tanpa tim yang solid, tanpa kerjasama yang baik, semua tidak akan bisa bersinergi teman-teman. Gitu. Success is my responsible. Sukses adalah tanggung jawab saya. Jadi kita sendiri yang harus bangkit menjemput new ambassador, star ambassador, big ambassador, dan bahkan luxury ambassador. Kita sendiri teman-teman yang punya tanggung jawab. Gitu. Jadi hadir di seminar tidak lagi di woro-woro, hadir di online pun tidak lagi di woro-woro gitu ya teman-teman. Kita punya tanggung jawab. Oh, jam 8 besok seminar online. Oh, besok hari Rebo tentang product knowledge. Oh, hari Jumat ngundang. Nah, itu disiapin dari Rebo dan Kamis, teman-teman. Disiapin hari Jumat siapa yang mau hadir. Siapin lagi siapa yang mau hadir di Tebet. Siapin lagi siapa yang mau hadir di Tangerang. Luar biasa siapa lagi yang mau hadir di GWS. Itu semuanya step by step-nya udah disiapin, teman-teman. Jadi tidak dadakan, tidak lagi bingung kita mau ngapain gitu. Di sini kuncinya gampang. Jadi tinggal tadi yang Bu Rita bilang ATM, amati, tiru, plek, manut. Baik teman-teman, mungkin sharingnya ini saja dulu. Nanti jika ada pertanyaan ada di sesi tanya jawab. Nah, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang baik. Salam sukses selalu. Saya Neno mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman penjelasan dan ilmu Luar dari biasa. Luar sosok biasa, luar biasa. sangat luar biasa. Beliau sangat menginginkan timnya maju, berhasil, dan tercapai apa yang diinginkan. Baik Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat semuanya,
ini adalah sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang mau bertanya. Untuk waktunya masih ada untuk di sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa nih? Ya, saya Supri. Bapak Halo Bu, Supri. Oh saya ya, Supri dari dari SW13 Bu. Oke, ya. Iya Siapa Bu. Supriyatni? Silahkan, monggo. Iya, Supriyatin Bu, SSW13. Hmm. Ya, saya senang sekali ini bisa masuk dan bergabung ke eh, acara malam ini Bu. Dari kemarin saya nggak bisa masuk ini. Yang mau saya pertanyakan, eh, tadi ada yang menanyakan Ibu itu duplikasi kerja. Itu contohnya gimana Bu yang dimasuk dengan duplikasi kerja Bu? Terima kasih. Baik, Pak Supriyatin menanyakan contohnya duplikasi kerja ya. Iya, iya Bu. Ya. Baik, silakan Bunda Jenderal untuk menjawab pertanyaan Bapak Supriyatin dari SSW 13. Baik, ini pada Bapak ya, Iya, Bapak Supriyatin dari SSW 13. di SSW. Nah, mohon maaf Pak, bergabungnya sudah berapa lama Pak? Baru 1 minggu Bu Haji. Baru 1 minggu, bukan Iya Bu. biasa. Keren. Putus-putus suaranya ini ya. Putus-putus ya Pak. Putus-putus ya Bu. Ya. Udah jelas suaranya. Putus gimana ya? Putus Bu, nggak jelas ini. Suaranya kurang sinyal. Baik, pertanyaannya Pak Supri tadi gimana Bunda? Lupa lagi contohnya. Duplikasi kerja. Ya, contoh. Gitu. Jadi karena di sini mitra baru, baik Bapak, saya penjelasannya. Di awal saya bergabung di komunitas anti riba, saya langsung melakukan kerjanya yaitu melaksanakan program 30 hari Pak Supri. Yang pertama adalah menulis daftar nama minimal 100 sampai 300 daftar nama gitu Pak. Ya, ya, ya. Itu yang saya lakukan. Jadi saya waktu itu bikin langsung 300 Pak, 300 daftar nama. Nanti akan dibimbing Pak oleh leadernya, oleh sponsornya ya. Iya Bu. Nomor 1 umpama contohnya Anton. Iya Bu. Nah, latar belakangnya apa? Umpama dagang atau karyawan gitu ya Pak ya. Terus domisilinya di mana, nomor handphonenya Pak. Kita akan dibimbing Pak. Yang pertama nanti beserta FAST Pak. Beserta FAST-nya nanti diberikan oleh Daftar nama seperti ini mungkin ya Bu ya. ya yang Ya. ada FAST-nya Pak. Udah dikasih ya Pak ya? Iya ya Bu ya. Nah, Iya sudah F-nya Bu, sudah. ya. Kita kan temennya si Anton gitu ya Pak. Jadi kita yang paham Iya Bu. Anton ini yang seperti apa gitu. Iya Bu. Terus A-nya adalah ambition. Orang tersebut punya ambisi nggak di bisnis ini? Kita yang tahu. Kita beri angka gitu. Kalau angka 1 berarti bagus gitu. Angka 2 sedang. Kalau angka 3 hidup segan mati tak mau gitu Pak. Kayaknya Iya, iya. kita mau gitu. Ini mau apa kagak gitu bingung Iya, ya iya, Pak. iya. Siap. T-nya adalah teachable. Teachable itu orang itu mau belajar apa enggak kan kita tahu. Orang itu biasanya gercep, oh dia mau belajar, gampang diatur gitu intinya Mas. Iya, Rajin iya, mau iya. ke sana, ayo gitu. Mau hujan, mau gelap, mau panas, ayo gitu Pak. Itu teachable. FAST, teachable. S-nya kelewat ya Pak. S-nya adalah supel. Lewati. Supel. FAST, S-nya adalah supelitas Pak. Orang itu supel apa tidak? Supelitas. Kan kita Iya. yang tahu. Itu dinilai aja Pak. Satu, satu, satu gitu kita nilai pelan-pelan. Bikinlah sampai 300 Pak daftar nama. Karena Bapak kan masih baru ya, baru bergabung, masih seminggu itu masih banyak banget Pak temennya.
gitu. Iya, Bu. Iya, jadi daftar nama itulah yang akan digali gitu. Sehari itu kita kerjainnya 10. Kan bikin tadi 300 ya, Pak. 300 daftar Iya, Bu. nama banyak tuh. Nah, Iya. kita dari angka 1, 3, 4, 5 sampai 10 itu sehari kerjain tuh, Pak. Iya, Bu. Satu teman kita tuh antara di WA, di telepon gitu ya. Nah, FA ST-nya tinggi itu didampingi oleh leader, Iya, didampingi. Karena kita baru biasanya belum mahir untuk quick plan, belum mahir untuk menjelaskan. Iya, Nanti Bu. ditanya hal-hal yang ini kita belum menguasai, jadi kita gelagapan gitu Pak. Jadi kalau untuk yang FAST-nya tinggi, mohon untuk didampingi oleh sponsor atau leadernya. Tapi kalau Siap. FAST-nya antara 5, 6, 7, bisa untuk latihan kita sendiri. Gitu. Untuk latihan kita sendiri, biar kita cepat pinter. Ngapalin step by step-nya, materinya dari mana dulu, kemudian intinya bagaimana gitu Pak. Itu kan perlu belajar. Gitu Pak. 10 prospek ya Pak ya. Iya, Bu. Siap. Gitu Pak, yang saya kerjakan seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Paham, Baik. paham. Iya, Bu. Baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Halim. Izin menanya mentor. Baik, Pak Haji. Siap. Oh, saya berarti tunggu urutan aja. Mohon izin langsung lanjut. Moderator. Maaf ya, gangguan sinyal ini. Karena beli HP nggak sekalian beli sinyalnya nih, Pak. Ada baik. Silakan Bu. Pak Haji, ada yang ditanyakan. Monggo, Pak Haji. Ayo Pak Haji. Lanjut Pak Haji. Oh, baik. Boleh sedikit nanya, ini meneruskan tadi yang apa namanya pertanyaan saya, izin mentor. Saya menanyakan bahwasanya kita punya satu kerjaan yang mana tentunya setiap minggunya itu mungkin bisa nggak hadir, baik mungkin di Bekasi atau di Tebet. Namun hati kami selalu berkobar untuk mengikut acara ini. Artinya setiap hari pun kita tetap belajar dan belajar gitu. Karena saya punya mentor itu Ibu Lia sangat gigih, makanya saya saya senang sekali. Ya, pertanyaan saya itu pertanyaan lanjutan yang tadi itu. Jadi terima kasih. Coba din bel din si Baik, silakan yang bersedia untuk menjawab pertanyaan Haji Halim. Oh. Suaranya terdengar jelas ya Pak Haji ya. Oh, iya baik. Ini karena di pohon bambu, saya ulangin lagi ya, Ibu Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya dengan Abdul Halim, baru masuk 2-3 hari kemarin, anak buahnya Ibu Lia langsung. Pertanyaan menyangkut kita double kerjaan. Artinya double kerjaan itu bagaimana kita bisa mengikuti secara
secara apa ya, istilahnya supaya tidak terganggu satu kerjaan intinya tidak terganggu, kerjaan di PT BES pun juga selalu ikut. Nah, saya izin menanya, kalau kita nggak bisa hadir di pertemuan acara di Tebet atau di Bekasi, terus jalur-jalur mana yang kita tempuh yang terbaik untuk mengikuti arahan para mentor-mentor itu? Terima kasih. Baik, Pak Jalim, terima kasih. Ini pertanyaannya, bagaimana mengatur atau mengikuti secara rutin kegiatan antara pekerjaan dan kegiatannya PTBS, karena beliau masih ada ikatan pekerjaan ya Pak Haji Halim ya. Oh iya, baik Bu. Untuk triknya ketika tidak bisa mengikuti seminar di Tebet dan Maaf, Bu Rita nggak ada gambarnya. Bunda Jendra. Langsung dijawab ya. Baik. Ya, silakan. Pak Haji atas pertanyaannya. Nah, jadi bagaimana kiatnya kalau kita nggak bisa hadir di Tebet, di GWS, gitu ya. Di SSW ini luar biasa diadakan training itu ada offline, ada online Pak Haji. Untuk training online hari Senin, suaranya jelas Pak Haji ya? Siap, siap. Untuk hari Senin kita rutinitas ada acara pembahasan tentang sistem. Itu khusus hari Senin Pak Haji, kita ada pembahasan tentang sistem. Kita bisa membedah tentang sistemnya seperti apa sih di SSW. Kita akan belajar tentang produk knowledge. Gitu. Jadi masing-masing produk sekitar 200 herba ya. Ada fungsinya apa gitu. Itu kita akan belajar di hari Rabu. Kemudian hari Jumat di sini kita akan bisnis secara online. Kita mengundang teman-teman kita yang jauh gitu ya, yang memang mungkin tidak ada libur gitu. Nah, diundang aja hari Jumat, diarahkan untuk hadir di Zoom online gitu Pak Haji. Jadi Pak Haji sudah jelas. Siap, baik Bu. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kepada mentor saya, Ibu Lia, terus para mentor-mentor yang senior juga. Saya terima kasih atas arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Haji Halim. Teman-teman, para sahabat, ada lagi kah pertanyaan? Ini baru 2 yang masuk ya. Di chat belum ada yang masuknya, pertanyaannya boleh langsung. Boleh lewat chat. Silakan sahabat. Oh, di rumah masih Abi nih, Dek. Masih ada kan? Mau bertanya? Ustadz Anget menggunanya dia. Silakan Pak Nurdin atau Pak Ustadz Amit nih yang sudah berkembang di Jatisari ini. Silakan dari teman-teman yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan maupun ada pakarnya nih. Assalamualaikum, Bu Rita mau bertanya dong. Waalaikumsalam Pak Sahroni, luar biasa ini, Masya Allah. Silakan Pak Sahroni. Baik, terima kasih Bu Rita Sugiyarti.
Terima kasih kepada Bu Lia. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Apa nama bicara? Suaranya putus-putus, Pak Syahroni. Dengan kata disambungin dong. Bisa disambung bisa nggak biar nggak putus-putus. Sudah. Silakan. Baik, Ya, saya silakan. lanjutkan. Saya ulangi, saya mencermati bahwa pekerjaan seorang leader, khususnya seorang PIC, itu tidak mudah. Saya perhatikan tugas-tugasnya serta skill-skill yang dibutuhkan itu cukup kompleks. Tapi saya melihat tim Bulia khususnya di SSW 32, saya lihat kekompakannya itu lebih maju. Ini dilihat dari misalkan kehadiran anggota tim di setiap seminar gitu ya. Itu saya lihat tim SS32 itu selalu ada di depan gitu. Yang saya tanyakan, kalau tadi dipaparkan bahwa untuk menjadi anggota tim biar sukses, itu cukup kita menggunakan kunci sukses yaitu ATM. Amati leader kita, kemudian kita tiru cara kerja leader kita, dan manut plek terhadap leader kita atau sami'na wa ata'na gitu. Nah, sekarang yang saya pertanyakan, apa kunci sukses atau istilah bahasa Jawanya itu key success factor atau kunci faktor kesuksesan dari seorang PIC gitu loh. Jadi pertanyaannya adalah kunci sukses seorang PIC atau seorang leader gitu. Bagaimana dia bisa membangun timnya, sehingga timnya itu bisa bergerak dan aktif. Begitu. Terima kasih kepada Bu Lia dan Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Syahroni bertanya bagaimana kunci suksesnya seorang leader dalam memimpin timnya bisa menjadi tim yang selalu membawa peserta terbanyak dan menjadi kompak. Silakan Bu Jenderal dijawab. Baik, terima kasih kepada Bapak Syahroni dari SSW 28 ya Pak. Betul. Ya, betul. 28. Juga sangat luar biasa, banyak menginspirasi saya juga karena aktif juga di seminar Tebet ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, kita saling mendukung, kita saling support, saling memberikan semangat. Karena sering kehadirannya baik di GWS ataupun di Tebet selalu bertemu gitu ya Pak. Nah, pertanyaan tadi adalah pekerjaan PIC tidaklah mudah gitu ya. Tapi di SSB 32 ini kenapa sih kok bisa tingkat kehadirannya selalu banyak, kemudian dilihatnya kompak gitu ya Pak ya, pertanyaannya. Nah, alhamdulillah di tim 32 ini saya selalu memberikan semangat gitu, ibarat baterainya alkalin gitu, nggak pernah lowbat. Jadi kalau besok di GWS kita seminar, udah dari hari Minggu tuh Pak, udah diubrak-ubrak gitu ya. Ayo semangat hadir, kita siap hadir dan menghadirkan gitu kan. Jadi jangan sampai ke seminar juga dewek terus gitu ya. Seminar juga bawa minimal 1 gitu Pak Syahroni. Gitu. Kenapa kita harus bawa satu tim minimal biar tim Pak Syahroni juga cepat berkembang gitu Pak. Betul. Kan beda ya Pak ya. Gitu. Jadi yang tadinya Pak Syahroni sendiri, kemudian akan melahirkan leader baru, kemudian lahir lagi, berikutnya dari tempat lahir lagi, dari SBS
GWS juga lahir lagi gitu. Jadi gunanya itu Pak, selalu semangat, selalu siap hadir dan memulai dari diri kita sendiri gitu Pak. Dari kita sendiri minimal, kita memulai semangat, menyemangati diri sendiri. Kenapa? Kita punya dreams yang kuat. Pak. Dreams kita apa sih di PTBS? Masing-masing ya beda-beda. Ada yang pengen karena belum punya motor, pengen buru punya motor. Ada yang memang pengen umroh, gitu ya. Makanya jadi gunanya di awal join gitu ya, di awal bergabung. Ya, sekarang sih belum terlambat juga Pak, kalau ingin buat status daftar impian kita. Saya malah bikinnya hampir 140 ya, 140 lebih impiannya. Jadi apa yang di hati kita ditulis aja gitu Pak. Nah, dreams itulah yang membuat kita semangatnya nggak pernah padam. Oh, saya punya rumah, oh pengen nyenengin orang tua, gitu Pak. Pengen bikin pesantren, oh pengen punya tasbih Quran, gitu. Jadi cita yang mulia tadi yang membuat kita itu baterai alkalin, pokoknya semangatnya pol dah, gitu Pak. Dimulai dari diri kita dulu, gitu Pak Saron. Sudah menjawab pertanyaannya ya Pak ya. Ya, jadi kalau yang saya tangkap, kunci sukses menjadi seorang leader atau PAC itu, kita harus menjaga semangat diri kita gitu ya. Betul Pak. Jangan sampai kendor. Dengan kata lain, ya seperti baterai alkalin lah. Tapi baterai alkalin juga ada saatnya habis kok. Kalau dipakai terus juga habis lama-lama. Lagi Mas Roni. Benar Pak. Gitu. Dijamin deh Ya. kalau ini hadir ke seminar, ketemu Bulia kan semangat lagi, bener nggak? Oh iya, berarti dicas lagi ya, dicas terus. Dicas terus gitu Pak. Baik, jadi intinya selalu menjaga agar semangat, giroh untuk melakukan bisnis ini selalu dijaga begitu ya Bu. Betul. Ya, terima kasih. Baik, Caroni. Nah, kalau kita sudah semangat di seminar nih ya, ada tambahan dikit untuk semuanya dan untuk saya juga. Kita kalau udah rajin ke seminar nih, Pak Saroni, itu kan pasti kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang akan diberikan di founder kita. Betul. Karena ilmunya beliau itu nggak ada habisnya, Pak Saroni. Betul. Ya, jadi kita sangat rugi kalau nggak datang ke seminar. Rugi. Ya, kita bukan hanya ke seminarnya, tetapi kita mengupgrade ilmu kita. Iya. Bahkan ketika kita sudah rajin ke seminar, jangan sampai kena 5M nih, Pak Saroni. 5M. Apa itu? Oh, malas. Yang pertama malas. Aduh, malas hujan. Aduh, malas panas. Nah, hindari itu. Yang M kedua, minder. Minder aku belum EC20. Minder aku belum EC150. Minder aku belum start ambassador. Nah, kita hindari yang seperti itu. Iya. Nah, yang M ketiga, malu. Malunya di mana? Ketika kita datang, aduh nggak bisa bayar tiket nih. Nggak usah malu. Aduh, bahaya nih. Kemaluan, bahaya. Kemaluan saya besar masalahnya, Bu. Kita bisa istilah kita di jalan keluar, kita kan ada produk. Kita kan bisa jual dari produk, Pak Saroni. Dan bisa untuk bayar tiket atau bisa untuk ongkos. Jadi nggak ada alasan. Nah, yang keempat nih, moody. Atau mood-moodan ya. Ketika suasana hati nggak mood, aduh males deh ke seminar. Terus apalagi, aduh males deh ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C. Nah, itu kita hindari. Dan yang terakhir nih, M yang kelima, manja. Oh, berarti bukan 3M ya. Bu Rita tadi bilang 3M. Sekarang 5M ya. 5M. Malas, minder, malu, moody, sama yang terakhir manja. Manjanya apa? Kita nggak harus selalu di WA leader untuk datang. Kita nggak harus dibujuk, nggak harus dirayu, nggak harus diarahkan. Karena sebenarnya itu kebutuhan kita.
Jadi hindari 5M itu. Jadi bismillah, ketika 5M itu kita hindari, kita akan terhindar yang namanya mogok atau muntaber ya, menghilang tanpa berita. Itu yang Ya, kita hindari. Itu baik, sih baik. tambahannya Pak Tarani ya. Ya, jadi kesimpulannya seminar-seminar itu seperti recharge ya, mengecas kembali semangat kita agar tetap Mm-mm. konstan, tidak Ya, menurun. Terima kasih Bu Rita, Bu ya. Sama-sama Pak Saroni. Pak. Baik, ada lagi yang lainnya teman-teman dan sahabat? Masih ada waktu. Silakan. Pak Jamroni, biasanya bertanya beliau nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nambahi sharingnya. Boleh Uti, silakan Uti, monggo. Saya nggak buka kamera dulu ya, soalnya lagi ada tugas nih. Nggih. Nanti tak buka deh. Gini, Pak Sahroni ya barusan. Betul Uti udah ngantuk berat nih. Jadi betul kita ikut awal kita bersama dengan Pak Faisal Dai ya. Kemudian sekarang ini Pak Syahroni. Betul, Pak Syahroni. Oke. Banyak lagi Ustadz Arif dan Jenderal Marlia khususnya nih Pak. Saya sangat-sangat apresiasi kepada beliau bahwa seperti yang disampaikan Mbak Rita, Rita Sugiarto, ini Rita Sugiarto juga luar biasa. Dan alhamdulillahnya memang kalau di bisnis ini berpasangan itu sangat-sangat mendukung Pak. Jadi 5M tadi jangan diabaikan. Sangat-sangat betul. Uti sendiri merasakan bahwa saat ini kok kayak saya berjuang sendiri gitu ya Pak ya. Karena tim kita sedang bubuk manja gitu. Tapi ya nggak henti-hentinya kita selalu mengingatkan, mensupport, dan kita betul akui bahwa dari pertemuan itu adalah nyawa Pak atau ruhnya. Kalau kita males ya kan sekarung ilmu dari pertemuan-pertemuan itu nanti Bapak bisa milih, bisa menyimpulkan, oh iya ternyata kalau ini lebih enak, aku bisa lebih menyerap. Kemudian melihat penampilan teman-teman yang selalu semangat gitu Pak ya, kayak Bu Rita berdua itu luar biasa. Kemudian perkembangannya ya, kita meyakini bahwa di sini kita adalah beribadah ya Pak ya, nawaitunya beribadah. Kita lakukan terus, hasil itu Allah yang akan kasih. Dan saya meyakini Pak, tim kita, teman-teman kita itu seperti Jenderal Marlia, seperti Mbak Laila Sari, gitu ya, Pak Mukholil, itu semua berjuang gitu. Kita berjuang. Beliau-beliau itu juga ya Pak ya. Kemudian kita juga presentasi. Toh kalau memang mereka belum terketuk. Nah, kakak selama sekali kanannya sudah ya lumayan banyak karena tahun ya kita yang kerjakan. Tapi baru sekarang merasa tertarik. Begitu tahu penampilan Abi menyampaikan, kemudian teman-teman beliau juga Suaranya hilang ya. Uti sinyalnya Uti. Sinyalnya Uti terputus.
Baik, teman-teman, berhubung dengan Uti terputus, ada yang lain untuk sesi tanya jawab ini? Silahkan. Kepental-pental ya. Baik, Uti, Jadi, silahkan Uti tetap kembali. ya, Silahkan. oke. Jadi dari tadi cerita kakak saya itu cemburu sekarang kalau melihat teman-teman dipanggil Umi tuh ya. Smart Club 20 gitu, maju dengan selempang 150, dia cemburu gitu. Aku kesel, aku kapan lah? Saya tanya, lah kakak kerjanya kapan? Saya bilang, orang mau aktif juga baru. Bismillah lah, pelan-pelan, yuk kita ajak. Kebetulan kita sedang membangkitkan Serang gitu, ayo gitu. Nah, artinya apa? Yang tadinya belum klik Pak, bertahun-tahun ternyata baru kliknya sekarang. Jadi saya meyakini perjuangan teman-teman itu juga bukan tidak mudah ternyata ya. Bu Rita yang merasakan saya salut banget gitu ya, menjadi angker gitu ya. Iya. Aduh, luar biasa. Saya pengennya seperti itu. Nah, Sinyalnya hilang lagi. aku harus istiqomah ya Mia. Alon-alon waton kelakon. Nah, seperti itu kira-kira Pak Syaroni ya. Semangat. Baik. Saya salut juga Bapak. Semangat. Sekarang Baik, selempang hijau, sebentar lagi putih. Oke? Terima kasih Uti tambahannya. Iya, biru Jadi, dan merah seperti Umi Kalsum. Baik, terima kasih itu aja. Assalamualaikum, Jenderal, Mbak Rita, Pak Terima Sahroni kasih, juga. Oke, Uti. mangga dilanjut. Sehat-sehat, Uti. Siap. Amin, 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 amin. Saya Baik. nyambi ya. Baik, teman dan sahabat, masih adakah untuk pertanyaan atau ada yang mau menambahkan pengalamannya atau yang ada yang mau berbagi cerita untuk sebagai penyemangat kita ketika kita ada di posisi down. Nah, kita berusaha untuk menghindari rasa yang 5M tadi ya. Malas, minder, malu, moody dan malas. Dan endingnya nanti akan mogok. Gitu teman-teman. Ayo silakan teman-teman, mumpung ada ahlinya nih. Beliau semangatnya seperti baterai alkalin yang nggak ada habisnya. Kata Pak Sahroni kalau habis ada habisnya juga nih katanya. Tapi tetap langsung dicas aja Pak Sahroni, nggak akan habis-habis baterainya Iya, kan. boleh dicas. Saya juga dapat ilmu baru nih dari Bu Rita nih, Ratu Medsos. Ratu TikTok. Bukan Ratu Medsos, Ratu TikTok. Jadi ternyata 5M itu tidak hanya untuk membasmi jamuk demam berdarah saja ya. Aedes aegypti, ternyata 5M juga rumusan itu bisa untuk meningkatkan stamina, semangat dalam melakukan hal ini. Betul Pak Sahroni. Itu baru dari Ratu TikTok ini. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih Pak Sahroni ini untuk semuanya, karena kan apa yang saya jalani bersama suami itu perjuangannya sangat luar biasa Pak Sahroni. Jadi nggak mungkin yang sudah kita raih sekarang lalu kita mundur. Wah, itu pemikiran yang sangat nggak ini ya buat kita. Karena kan segala sesuatu kehidupan itu kita yang mengatur. Istilahnya kita mau apa sih yang mau kita capai, mau kita impikan itu harus ada perjuangan dan proses. Kata Abi kan enjoy the process, Pak Sahroni. Betul, ya. betul. Nikmati prosesnya. Your life is as good as your mindset. Hidupmu sebaik pola pikirmu. Seperti itu kira-kira Pak Sahroni. Jadi apa yang kita pikirkan, luar biasa. Mindsetnya ya itulah kita rubah. Jadi ketika ada temennya, aduh panas nih, bukanya menghujan, aduh aku malu nggak dipanggil ke depan pada saat kerja kunci, itu hilangkan gitu.
Ini saya merasakan 1 tahun lebih itu belum isi 20 ya. Malu. Sebetulnya sih malu, kok tadi dipanggil gitu kan. Tapi memang Allah belum memantaskan kita, karena memang ilmu kita masih cetek, masih belum ada apa-apanya. Nah, itu tetap kita istiqomah, tetap jalan, never give up. Gitu yang saya rasakan. Baik teman-teman, masih ada waktu nih untuk sesi tanya jawab ya, Bunda Jenderal, sampai 21.30 nanti. Silakan, masih ada kesempatan. Pak Ustadz Hamid, ada yang mau ditanyakan? Jatisari sudah berkembang nih, Pak Ustadz Hamid ya. Luar biasa. Wah, udah kolagen nih. Ditemani kolagen nih. Pak Baroni, Pak Yanto, Pak Yunus, mungkin ada pertanyaan tim tim 32 nih yang ada di Cisoka, Balaraja ya. Silakan Bu Mimin dan teman-teman yang lainnya dari SSW yang lainnya silakan. Assalamualaikum, Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih kita sama Bu Jendra. Boleh, silakan Pak Ustadz. Kalau kita pantun dulu boleh. Boleh. Besok kan kita jalan-jalan ke Bekasi. Ya asik. Cakep. Jangan cakep ya. lupa kita ke Sari. Cakep. Kalau kita pengen mendapatkan luxury, Cakep. kita manut sama Abi Aji Masturi sama Umi Elis Ratnasari. Mantap. Cakep. Pertanyaannya ini, Bu. Kan saya sudah beberapa orang yang saya sudah prospek, ya tentunya ya bahkan ada yang sudah mengisi ID-nya. Nah saat ini sekarang beliau itu kalau ketemu sama saya kayaknya kalau saya bel, kalau saya kasih pengarahan kayak takut ketemu sama saya. Nah saya minta sarannya bagaimana. Nah ini, jadi saya sifatnya menunggu. Ini saya udah nggak sabar sebenarnya. Jadi kalau saya bel, kadang-kadang nggak mau ngangkat. Kalau saya WA nggak mau balas, jadi kayak takutan sama saya. Gimana itu Bu ya? Itu aja Bu, mungkin pertanyaan saya. Coba tolong kasih jalannya Bu. Saya pengen dapat luxury. Baik Pak Ustadz. Bunda Jendral, boleh silakan menjawab. Baik, ini terima kasih pertanyaannya keren banget. Tadi kita habis home sharing ya. Selamat nih Pak Ustadz Amit, tadi habis lahiran. Posting itu tadi Pak Haji Halim ya. Alhamdulillah tadi habis closing siang-siang dari hasil home sharing teman-teman. Nah, yang beliau tanyakan prospek beberapa akhir-akhir ini yang sudah di prospek itu ketakutan ketemu gitu ya Pak Ustadz. Jadi seolah-olah kayak mengerikan gitu ya Pak Ustadz ya. Ya, betul. Iya, di WA udah nggak balas, di telepon udah nggak mau angkat, ketemu juga kadang buang muka nggak tuh Pak Ustadz? Ya dikit-dikit lah, kayaknya gitu. Jadi jawabannya Coba gini Pak kasih. Ustadz gitu. Jawabannya bagian dah, gitu kan bagian dah. Kan masih ada yang lain gitu kan ya. Gitu. Bagian kagak mau negor, kagak mau ngangkat HP, ketemu kita serem, udah bagian kita cari yang lain. Ada nanti pantunnya Pak Ustadz. Gitu. Ya, terima kasih. Iya gitu Pak, terus semangat untuk bersyiar dakwah tiba. Kita semangat terus Pak Ustadz. Baik. Ya. Baik Pak Ustadz, sudah terjawab ya. Hanya terjawab penuh. Semangat Terima Pak. kasih. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman, ini masih ada waktu. Umi Kalsum mungkin ada sharing nih, boleh? Adakah Umi Kalsum? Sepertinya tidak ada ya. Baik, teman-teman, karena sudah tidak ada pertanyaan dan belum ada tambahan juga dari Umi Kalsum, mungkin beliau sedang ada keperluan. Kita closing statement ya, Bu Jenderal ya. Silakan Bunda Jenderal untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih Bu Rita. Sahabatku, orang sukses membangun kebiasaan melakukan hal-hal yang tidak disuka dan tidak dilakukan oleh orang gagal. Jadi orang gagal itu contoh malas. Dan jangan sampai kita terjangkit 5L. Tadi Bu Rita kan 5M. Nah, jangan sampai kita terjangkit 5L. Nah, lain kan 5L. Lemes, letih, koyo, letoy, lumpuh. Oh. Jangan sampai kita terjangkit itu. Gitu, teman-teman. Nah, hanya gini, pagi-pagi, nih mau PCA, mau pergi pagi, masih ngantuk, gitu kan? Udah siang, warna, gitu kan? Rada sore, udah gerimis. Nah, terus kapan PCA-nya kalau begitu kan? Tuh, jadi banyak alasan untuk melakukan kegiatan PTB. Nah, itu kapan nyampainya, gitu kan? Jadi kapan beraktivitasnya, kapan kerjanya, gitu kan? PCA-nya nggak kerja-kerjain. Pagi kata ngantuk, lemes, wah, sore gerimis, terus jadi nggak ada alasan teman-teman. Kalau disiplinkan diri ketika kita melakukannya biasa di pagi hari, ya kerjakan rutinitas sebagaimana kita bekerja dengan rasa penuh disiplin. Insya Allah pastinya. Nah, kembali siap-siap sahabatku semuanya. Ketika kita punya dreams yang kuat di bisnis ini, maka itu yang membuat kita akan serasa dipecut gitu ya. Waktu ini kan berlalu teman-teman. Nah, apa sih yang nggak ada di SSP? Semuanya ada, teman-teman. Ibarat jamu, ini jamu, ya. Nggak tanggung-tanggung, jamunya jamu plus. Pembinaannya oke, hatiannya full, kurikulumnya jelas, kebersamaannya pasti, solid, saudara, keluargaan nggak diraguin lagi, bimbingannya jelas, kemudian seragam kita selalu seragam gitu, seragam nggak segala hal semuanya ada di SSP. Nah, ibarat jamu kita nih udah plus udah keren, nggak usah cari yang lain gitu teman-teman. Nah, baik teman-teman, yuk bergerak melaju cepat biar kita gak ketinggalan. Ya, oke ya teman-teman ya. Mau ya teman-teman ya, kita bergerak melaju cepat ya. Siap. Siap, mau. Ada pantun nih. Cakep. Oh, belum. Cakep. Udah. Cakep. Sawah batu bata dan pasir. Cakep. Masa muda aku berprestasi. Masa tua semakin ngacir. Baik teman-teman gitu. Nah, ada penyemangat dengan bersama-sama setiap orang akan meraih sesuatu. Kalau nggak Umi baik dengan kebersamaan itu dahsyat buat kita. Dengan kita selalu bersama-sama melakukan PCA, dengan selalu bersama-sama bersih, itu akhirnya baik. Adalah everyone more.
Itu bahasa Jawanya ya teman-teman. Hanya satu kata untuk kita semua teman-teman. Hanya satu kata untuk kita semua. Very good, very fine. Nggak mau ikut, saya cari yang lain. Baik teman-teman, hanya itu closing statement dari saya. Mohon maaf yang hak datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.